Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, berjumpa kembali ini sama kita, Mpok Mucika, dalam acara Ruang Cerita, Kisah Cerita. Kali ini tuh Mpok ingin membahas terkait sebuah cerita ya. Awalnya cerita terkait nostalgianya Pak Deddy Mulyadi bersama Teh Kokom gitu kan. Mpok ingin menjelaskan, ingin menanggapi begitu kan. Soalnya ada beberapa komentar yang bilang katanya si bapak yang satu ini mah ngurusin perempuan melulu begitu kan. Padahal mereka juga kagak bisa ngelihat emang ya. Pak Deddy Mulyadi juga ngurusin rakyat. Ya, wajar maksudnya sekarang dia bernostalgia bersama teman-teman masa sekolahnya, masa SMA-nya, bersama cinta pertamanya zaman dulu gitu kan. Namanya juga Pak Deddy juga manusia, ya kan? Nah, tapi terkait pada dan Teh Kokom ini, mungkin nanti Empo akan membahasnya di akhir video ini ya, agar untuk sebagai pengobat membuat rasa hati kita menjadi lebih senang aja begitu ya. Soalnya nih, video kali ini, pembahasan pertama ini tuh yang akan membuat kalian-kalian pada nyesek, pada kesel, pada jengkel ibaratnya ya. Terkait apa? Terkait masalah emak-emak yang pada pakai baju emping itu pada ngebuang sampah ke gedung DPRD Jawa Barat. Baru terbaru tuh, masih hangat itu beritanya, informasinya ya. Dan juga setelah itu Empo juga akan membahas terkait hasil pertemuan dari Pak Deddy Mulyadi bersama para mahasiswa, dan di situ juga ada sedikit yang membuat ya agak sedikit membuat jengkel juga lah dari salah satu mahasiswa ya kan, yang meminta tempat yang layak dan nyaman. Udahlah ya warga ya, itu spoilernya dikit-dikit udah Empo kasih nih kisi-kisinya, makanya tonton nyampe akhir videonya, jangan di skip-skip ya, bantu Empo lah biar channel ini semakin besar begitu. Udahlah ya, lanjut aja ke cerita selanjutnya. Oke warga, di sini ya Empo mau membahas terkait poin pertama yang tadi telah Empo bahas di saat pembukaan video ini ya. Yang permasalahan ada segerombolan massa ya, emak-emak berpakaian eping gitu kan, yang pada ngebuang sampah, melempar sampah ke gedung DPRD Jawa Barat. Ya, terkait aksi demonstrasinya yang menyuarakan bahwa anggota DPRD Jawa Barat ini tuh tidak mendengarkan terkait keluhan-keluhan mereka yang masalah penggusuran begitu kan. Ya tuh emak, bapak ya, lu kagak mau digusur mah ya jangan tinggal di tanah yang bukan hak milik lu pada begitu ya. Mengapa kalian digusur? Ya karena di situ kalian menempati yang bukan hak kalian ya. Mau itu sengketa dengan perusahaan ataupun itu sengketa dengan tanah negara, sama aja ya. Kalau kalian posisinya memang menempati tanah kalian secara resmi, secara legal, nggak bakalan juga itu digusur atau sama pemerintah ataupun sama pihak-pihak perusahaan. Nah, di sini juga ya, yang ngebuat Empok bikin kesel jengkel itu ya, yang langsung ingin menanggapi pada malam hari ini juga, apa? Lu pada emak, sampai petang-peteng, joget-joget, sambil pada berteriak, ngelemparin itu sampah-sampah ke pagar-pagar ke depan gedung DPRD Jawa Barat. Emang lu pada kagak tahu yang ngebersihin terkait gedung DPRD Jawa Barat itu siapa? Tuh, para si bapak-bapak, abang-abang, si teteh-teteh pegawai ojol. Ya, ojek-ojek online yang bergotong royong. Penuh dengan kegembiraan, dengan senyuman mereka walaupun lelah letih, menyapu, menyirami kotoran-kotoran pasca demo, ngecat. Lah, baru ke sehari 2 hari kucuk-kucuk datang lu pada gerombolan nenek-nenek, aki-aki begitu kan, yang pada pakai baju emping-emping, emak-emak yang pada gegayaan kayak begitu penampilannya. Enteng bener ngelemparin tuh sampah, melangkah maju sambil teriak. Lu kalau emang mau mengeluarkan aspirasi lu pada, kekecewaan lu pada sama anggota-anggota DPRD Jawa Barat, ya caranya jangan kayak begitu. Lu sama aja kagak ngehargain tenaga mereka nih, si abang-abang ojek online, si teteh-teteh ojek online yang pada ngebersihin itu area gedung DPRD Jawa Barat. Sama satu lagi, lu juga kagak bisa berarti menghargai nih
Bapak kita Pak Deddy Mulyadi ya, gubernur terbaik yang pro rakyat. Kalau misalkan lu ngerasa Pak Deddy Mulyadi ini tidak pro rakyat kepada lu pada karena terkait penggusuran, harusnya kalian berkaca ya. Kalian ini salah apa benar? Jangan merasa benar padahal kalian itu salah. Jangan ya. Begitu, koreksi diri sendiri. Gemes sumpah. Ih, pengen gitu empok tuh hari malam ini tuh bebeladagan gitu kan, ngomong-ngomong kasar, tapi ya empok tahan dikit lah ya, begitu kan. Dan di sini juga nih empok itu mencari informasi kan terkait siapa sih mereka ini gitu kan. Nih ini nenek-nenek ini nih, si teteh-teteh ini tuh kan, nih mereka ini siapa mereka ini tuh, begitu kan. Ternyata mereka ini adalah massa dari warga kampung Kota Bandung. Forum Dago melawan, Forum Taman Sari Bersatu, Forum Sukahaji melawan, Cipedes melawan, dan rakyat anti penggusuran. Jadi mereka ini tuh dari sebuah forum begitu berkumpul, buang-buangin sampah di depan gedung DPRD. Kalau kata Empok mah ini ada provokatornya kayaknya, ada yang membiayai ya. Agak mungkin bisa seberani ini kalau tidak ada orang di belakang yang membiayai ya. Itu mah seujon empok, kalian mah jangan pada seujon, jangan. Empok aja udah cukup, empok aja yang berseujon dan yang memiliki dosa gitu ya. Kalian mah jangan ya. Di sini yang empok lucu itu rakyat anti penggusuran. Kalian mengatasnamakan rakyat anti penggusuran. Labung kalian sendiri aja yang salah menempati tanah yang bukan hak kalian, begitu kan ya. Jadi jangan playing victim, jangan playing victim, udah ya gitu kan. Udah. Dan lagi pula nih ya, kepada Bapak Wali Kota, Assalamualaikum, tok 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 tok, Bapak Farhan masih ada kan? Masih menjadi Wali Kota Bandung kan? Coba apa itu urusin nenek-nenek sama empok-empok itu, sama emak-emak, sama abang-abangnya, urusin coba. Ya kalau perlu Bapak sekalian aja tuh angkut mereka tuh, buang sekalian ke tempat pembuangan sampah akhir bareng sama sampah-sampah yang mereka buang juga. Bukan ngapa-ngapa, kalau kata empok mah ya dia ngebuang sampah kayak begitu, kagak melihat kemarin siapa sih yang udah membersihkan gedung DPRD tersebut. Ya kagak jauh beda mereka sama sampah-sampah yang mereka buang juga ya. Dalam Islam aja ada kata-kata kebersihan sebagian dari keimanan. Nah wajib dipertanyakan lo pada nih yang pada ngebuang sampah, apa kalian masih memiliki keimanan? Hah? Kayaknya mah keimanan juga belum tentu dia miliki ya. Kalau mereka emang memiliki keimanan mah nggak bakalan mereka ngebuang sampah dengan sebrutal itu ya. Hah? Buru-buru keimanan kali ya. Otak buat berpikir aja kayaknya kagak ada. Hampura, jangan marah. Kalian dikata-katain seperti itu ya karena perbuatan kalian sendiri, ya. Gue mah di sini bukan ngebela DPRD Jawa Barat, kagak. Tapi gue lebih ke kasihan sama mereka para ojol-ojol dan juga ini nih Bapak Aing, kasihan, ya. Yang memang mencintai kebersihan, yang selalu menjaga lingkungannya. Lu malah ngotor-ngotorin, kesel gua. Ya Allah, sabar. Ini adalah malam Maulid Nabi ya. Sabar. Oke lah, mungkin terkait masalah si emak-emak, bapak-bapak, abang-abang yang pada berpakaian pink. Cukup sekian info ngebahasnya ya. Intinya mah lu kagak jauh beda sama sampah-sampah yang lu buang kalau kelakuan lu pada kayak begini ya. Menyalurkan aspirasi, mengeluarkan undang-undang kalian kepada pemerintah Jawa Barat silahkan, tapi cari cara yang elegan. Oke? Lanjutlah warga ke poin yang kedua. Tentang apa? Yaitu tentang pertemuan Pak Deddy Mulyadi bersama para mahasiswa. Dan ternyata di sini juga ada sedikit yang membuat kita agak sedikit naik darah sih, tapi sedikit gitu kan, kagak banyak-banyak ya. Tentang apa? Tentang ada salah satu mahasiswa yang meminta tempat layak dan nyaman katanya untuk berdiskusi agar bisa ngobrol santai. Begitu warga ya.
dia berdiri tegak gitu kan, si entong-entong gemoy, si entong-entong gemoy itu mah berdiri tegak. Ya walaupun dia agak sedikit ngegas-ngegas gitu kan dari perkataan-perkataannya, dia pikir Pak Deddy Mulyadi itu pemerintah yang cuma bisa diem-diem baik. Kagak lah. Buset. Walaupun dia suka guyonan kayak begitu, gitu-gitu juga Pak Deddy Mulyadi mah tegas orangnya coy, ya kagak bisa digertak-gertak kayak begitu. Pak Deddy Mulyadi juga bilang kan, ada tempat yang adem, ber-AC, yang nyaman. Bahkan pas saat pagi juga itu Pak Deddy Mulyadi itu sudah menyiapkan ruangan ber-AC untuk berdiskusi. Tapi ada mahasiswa yang lain berkata, udahlah Pak, kita adakan diskusinya itu di luar saja. Agar apa? Agar para pejabat-pejabat, pemerintah-pemerintah di Provinsi Jawa Barat ini merasakan terik panasnya matahari begitu bersama-sama, bersama mahasiswa, bersama rakyat, ibaratnya begitulah ya. Para pemerintahnya mah, para pejabat-pejabatnya mah pada tahan di depan situ ya, pada duduk sambil pada hidup gitu kan. Gua kan lucu ngeliat itu gitu ya, sambil udah kayak mereka mendengarkan panduan demo gitu kan. Ya malah mahasiswanya sendiri yang pada kalang kabut, kagak tahan sama terik panasnya matahari. Padahal itu tuh baru dia matahari, terik panas matahari di wilayah kota Bandung. Yang ketahuan ya, Bandung itu suasananya memang adem lah ya, walaupun panas-panas tapi masih ada adem-ademnya. Coba kalau lu pada itu duduk kayak begitunya diskusinya di bawah terik sinar matahari di daerah Bekasi, daerah Karawang, abong siapa bebeledakan eta sirah, nyut-nyutan, nyeri sirah karena kepanasan, encan suhu udara nage angin oge gersang begitu kan. Kabayang, baru di Bandung aja lu kena terik matahari kayak begitu udah pada kagak kuat, malah minta pindah. Aneh imah liur nih ya entong ya, empok mah cuma mau ngasih tahu, jangan membiasakan diri untuk mencari tempat yang layak dan nyaman. Bukan ngapa-ngapa, bahaya buat entar lu ke depannya. Takutnya entar lu ke depannya karena udah saking layak dan nyamannya, jadi kalian lupa sama aspirasi-aspirasi kalian yang kalian teriak-teriakan begitu. Hampura. Takutnya kayak yang udah ono yang pada duduk di atas sono kan. Kan dulu itu era-era tahun 98 kan sebagai aktivis, aksi-aksi berteriak begitu kan, menyuarakan aspirasi-aspirasi, dihantam gas air mata, dihantam peluru karet, dihantam ini, hantam itu. Giliran udah mendapatkan tempat layak dan nyaman, nah pada diem-diem, mereka pada kagak teriak-teriak lagi terkait aspirasi-aspirasi mereka di masa lalu, lupa begitu. Nah jangan sampai lu menjadi keturunan atau bibit-bibit dari mereka-mereka yang udah pada kayak begitu. Jangan ya tong ya, begitu kan, jangan sangar ketika menjadi mahasiswa, giliran udah mendapatkan tempat yang layak dan nyaman, sudah mendapatkan jabatan, kedudukan, malah pada anteng. Jangan, kagak boleh ya. Juga pada Deddy Mulyadi juga sudah ibaratnya meminta kepada Kapolda untuk mengeluarkan mereka-mereka mahasiswa-mahasiswa yang kemarin ditangkap atau ditahan pas saat demo gitu kan. Ya kata Pak Deddy Mulyadi sebagai orang tua gitu, memohon katanya untuk dilepaskan lah ya, namanya juga anak-anak katanya gitu. Yang penting mah demonya mereka tidak anarkis seperti yang di daerah-daerah lain kan, baru lempar-lempar batu mah kagak apa-apa katanya, kenakalan remaja. Akhirnya kan pada dibebas-bebasin juga. Dan juga di sini juga kalau kagak salah sih gue ngedengar terkait pada Deddy Mulyadi juga berbicara bahwa dia juga sudah menyiapkan beasiswa-beasiswa untuk mahasiswa begitu kan ya, untuk ya yang di bidang-bidang tertentu begitu kalau kagak salah mah ya Empo ya. Soalnya tadi Empo keburu fokus sama yang emak-emak itu. Pokoknya intinya mah ya, pertemuan Pak Deddy Mulyadi bersama mahasiswa-mahasiswa ini tuh berjalan lancar, alhamdulillah, dan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa juga diterima dengan baik oleh Pak Deddy Mulyadi beserta anggota-anggota Dewan DPRD Jawa Barat, begitu kan ya, walaupun ada sedikit di sela-sela mahasiswa yang agak membuat sedikit begitu kan ya. Kagak apa-apalah, namanya juga anak-anak, harap maklum ya warga ya, lagi sedang lucu-lucunya itu si Entong Gemo itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan ketiga tentang apa? Nah ini mah udah kita yang happy-happy dah, jangan yang terlalu berat-berat begitu kan, malam Jumat ini tuh ngeri, terlalu berat-berat takutnya nanti kita kesurupan ya. Kita kayak yang lucu-lucu. Tentang apa? Tentang nostalgia Pak Deddy Mulyadi bersama Teh Kokom. Kenapa sih Empo ingin membahas terkait ini? Kan sudah beberapa video konten Pak Deddy Mulyadi dengan Teh Kokom ini kan ya, beberapa video kan.
Nah, di sini juga ternyata ada bahkan banyak yang nyinyir seperti biasalah ya, tukang-tukang nyinyir yang pada pengangguran kurang kerjaan ibaratnya gitu ya. Katanya berkomentar, si bapak ini mah malah ngurusin perempuan mulu, kapan ngurusin warganya, kapan ngurusin daerahnya. Roman-romannya itu bocah ngelihat pada di Mulyadi itu merem sebelah kayak begini ya. Jangan sampai mata lu terbintitan kayak gua nih. Gue sumpahin lu. Lu ngelihatnya coba dari dua sisi sudut ya. Satu sisi sudut sebelah sini nih. Wajarlah pada Deddy Mulyadi juga, namanya juga manusia, dia butuh hiburan, butuh bernostalgia bersama teman-teman di masa dia saat sekolah, saat SMA begitu kan, membahas terkait cinta pertamanya dulu. Alhamdulillah masih dipertemukan dengan teman-temannya. Di sisi sudut lainnya juga lu harus melihat juga, lu emang kagak tahu nah di konten-kontennya pada di Mulyadi itu di YouTube-nya itu tuh sebelum terkait konten yang mau dia bahas, di situ tuh suka ada informasi-informasi terbaru, baik dari pembangunan jalan provinsi, baik dari sekarang ada terkait masalah Samsat tuh ya, diiklan-iklanin juga di situ informasinya sekian kilometer dan lain-lain sudah ada. Bahkan terkait masalah ngurusin rakyatnya juga sudah ada, sudah banyak informasinya, bahkan yang masih terbaru nih terkait tunjangan asuransi ketenaga kerjaan buat mereka-mereka para pekerja informal. Apakah masih kurang gitu informasi itu buat lu pada? Makanya lu kalau ngelihat informasi tentang pada Deddy Mulyadi, lu buka mata lu begini ya, plototin, jangan nyampe ketinggalan. Gua gemes banget. Nah, di sini juga ada poin benang merahnya kalau menurut Empo nih ya. Kenapa sih kok pada Deddy Mulyadi itu masih terus membahas, bahkan nyampe mencari si Teh Kokom Komariahnya ini, nyampe bertemu. Lo tahu kagak sih netizen Indonesia, netizen yang julid-julid ya, pasti bakalan berpikiran bahwa Pak Deddy Mulyadi ini tuh orangnya gede omong, bohong terkait masalah yang dia bahas soal percintaan ditolak oleh Teh Kokom Komariah sama si Teh Nur yang lagi pidato di apa itu di tengah-tengah guru-guru dan guru-guru dan siswa gitu kan. Nah, makanya sama Pak Deddy Mulyadi tuh langsung dicari, nih gua tuh ngomong kagak bohong nih, real ada, Kokom Komariahnya ada, kisah kejadian tersebut itu memang ada, nyata. Begitu. Jadi di sini kan pada Mulyadi juga dari video yang pertama, video yang kedua itu menekankan ya, selalu menekankan, meyakinkan ke netizen, ke masyarakat bahwa apa yang dia ceritakan itu memang real, tidak mengada-ngada. Kalau menurut Empo nih ya, gue pengen ngejelasin sama dulu pada kenapa terus mengadakan konten bersama Teh Kokom, yaitu ingin membuktikan kepada kalian semua bahwa apa yang diomongkan pada Deddy Mulyadi ini tuh real adanya ya, tidak mengada-ngada, dan memang ini tuh Kokom asli, bukan Kokom bayaran. Dan langsung datang ke sekolahannya juga bahwa memang cerita mereka itu memang ada, pernah bersekolah di situ begitu. Takut kayak ijazah palsu ntar. Nanti jadi kayak ijazah palsu lagi, Kokom palsu. Begitu ya. Soalnya kenapa Empo berpikiran seperti ini, karena di beberapa video pada Deddy Mulyadi bersama Teh Kokom ini tuh selalu ada penekanan tuh apa, nanti kirim ya fotonya, nanti ini ya tuh kan, sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa apa yang saya omongkan itu tuh benar, tidak bohong di situ ya. Jadi hanya pada Deddy Mulyadi itu hanya ingin meyakinkan kepada netizen, bermasyarakat, nih apa yang gue omongin, apa yang gue ceritain kepada masyarakat di depan guru, di depan ini, di depan itu tuh semuanya itu memang kejadian hidup yang dia alami. Begitu. Udah ya warga, udah capek banget. Wah, malam Jumat kayak begini, informasinya berat-berat banget, lebih berat dari cerita horor ya. Kalau cerita horor masih mending lah ya, ini mah lebih horor dari horor dunia misteri. Bikin gua mumet ini gara-gara si ibu-ibu berpakaian pink begitu kan ya. Oke ya, di sini Empo mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah ucap ataupun salah penyebutan nama gelar ataupun nama siapapun itu, Empo mohon maaf ya. Namanya juga manusia gitu kan, tidak luput dari kesalahan, itu bulu senjata pamungkasnya. Hampura sekali lagi ya, dan jangan lupa buat lu pada dibantu nih, tonton dari awal nyampe akhir, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Biar apa? Biar channel Empo itu semakin berkembang gitu kan, dan Empo semakin semangat memberikan informasi-informasi pemahaman ya,
dengan cara Empo berbicara seperti ini, dengan bahasa sehari-hari seperti ini. Agar apa? Agar kalian-kalian bisa menerima terkait setiap penyampaian video-video yang dari A, B, C gitu, daripada Deddy Mulyadi ataupun dari siapapun itu yang Empo kembali ceritakan kepada kalian dengan bahasa sehari-hari, apalagi buat tukang-tukang nyinyir, biar lebih paham aja gitu buat lu pada ya. Kalau omongan-omongan tadi Deddy Mulyadi takutnya terlalu formal nih, kalau gua makan kayak begini frontal gitu kan, bebeledagan, beberewekan istilahnya. Udah ya, makasih banyak loh buat kalian yang sudah subscribe channel Empo, sudah selalu komen, selalu setia like, pokoknya ya di setiap video-video Empo. Terima kasih banyak, berkah selalu, sehat-sehat buat kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.